Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa menjalani kehidupan, menikmatinya dan merasakan sukacita Tuhan. Kita hari ini akan melaksanakan persekutuan doa online dengan tema Nikmati Hari Ini yang diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kita akan menggumulinya bersama dengan Bapak Krisnadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hidup ini bukan tentang mengejar tujuan akhir, melainkan tentang bagaimana menikmati perjalanan sampai Tuhan mengakhirinya. Hidup ini juga bukan tentang siapa yang memperoleh lebih banyak, tetapi tentang siapa yang bisa menikmati dengan lebih baik. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan begini: jika kamu ingin menikmati hidup dengan bahagia, maka kamu harus bebas dari rasa khawatir, rasa bimbang, dan takut akan kegagalan. Namun Allah berkata kepada Yeremia dalam Yeremia 7 ayat 23, demikian dikatakan, dengarkanlah suara Tuhan dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ya, bahagia hanya ada dalam ketaatan akan sabda Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dan saya berbahagia? Atau maukah saudara dan saya berpegang pada sabdanya? Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang senantiasa peduli akan kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan limpahkan dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Sayangnya terkadang keadaan sekeliling kami membuat kami tidak dapat menikmati anugerah-Mu yang indah itu, Tuhan. Kami mau belajar menikmati setiap anugerah Tuhan dalam keadaan apapun, karena sukacita daripada-Mu itulah yang kami rindukan, Tuhan. Pimpinlah kami untuk memahami dan menikmati kehidupan ini. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu yang besar dan agung. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Allah menjanjikan bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Bila kita mendengar janji Tuhan ini, masihkah kita memberi tempat kepada kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan untuk menjadi tamu dalam kehidupan kita? Atau kita memilih bersandar kepada sabda Allah apapun yang menimpa kita? Apapun yang menimpa saudara, apapun yang menimpa saya, siapa yang akan kita pakai sebagai sandarannya? Kasih-Nya pelita
tidak dibiarkannya saudara dan saya berjalan sendirian. Mari saya undang saudara untuk menyanyikan lagu ini dengan mengubah katamu menjadi ku. Tuhan menjagaku. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami saat ini boleh bersama-sama dari tempat kami masing-masing di waktu yang kami khususkan untuk bersama-sama bersekutu, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau senantiasa beserta kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh dinding-dinding, tembok-tembok, tetapi dimanapun kami berada kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan karena itu kalau kami akan membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, kami mohon senantiasa Roh-Mu yang kudus yang memimpin, yang berkata-kata di dalam hati kami, yang menolong kami untuk merenungkan dan kemudian menghasilkan tindakan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung Bapak Ibu Saudara mengikuti pada jam berapa. Ya, hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai 34 dengan tema dalam persekutuan kita saat ini adalah menikmati hari ini. Bacaan Alkitab kita dari Matius 6 ayat 25 sampai 34 saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana tertulis demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Menikmati hari ini. Sesuatu yang tampaknya agak kurang rohani, tetapi ternyata sebagai pengikut Kristus yang sejati, persoalan menikmati hari ini adalah juga suatu sikap hidup yang perlu kita miliki. Seorang bijak pernah berkata, jika engkau punya satu mata yang terarah pada tujuan, maka hanya tersisa satu mata yang melihat ke jalan. Jadi dengan kata lain, orang bijak ini ingin agar kedua bola mata kita terarah pada jalan, dengan asumsi bahwa jika jalan kita benar, maka tujuan pun tercapai. Jika kita betul-betul menaruh perhatian pada jalan, maka kita tidak akan tersesat atau tersandung sehingga tujuan pun dapat lebih cepat tercapai. Lagi pula kalau kita mau pikirkan, mana bisa satu bola mata kita terarah ke depan, sementara bola mata yang lain melihat pada jalan. Kedua bola mata kita bergerak secara serempak, bersamaan, memandang satu titik secara bersama-sama. Tetapi hal ini kemudian menyadarkan saya, bukankah itu yang sering kali kita lakukan? Kita seakan punya dua bola mata yang bergerak berlainan. Satu mata kita arahkan melihat ke hari esok, dan satu lagi kita arahkan untuk melihat hari ini, sekarang dan saat ini. Sehingga sambil menjalani hari ini, menjalani saat ini, kita sudah dipusingkan dengan segala sesuatu yang menanti di hari esok. Bahkan lebih parah lagi, satu mata yang tersisa ini ternyata tidak diarahkan ke masa kini, tetapi ke masa lalu. Sehingga sambil mengkhawatirkan hari esok, kita terus membiarkan masa lalu kita mempengaruhi kita, bahkan lebih lagi menghantui. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkinkah kita bisa sungguh-sungguh menikmati hari ini? Menjalaninya saja sudah sulit untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tadi kita baca menceritakan bagaimana Tuhan Yesus di tengah segala khotbah dan pengajaran yang Ia sampaikan, Ia pun menyempatkan diri untuk mengajarkan kita tentang hal kekhawatiran. Kita lihat ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dan kita lihat apa yang dikatakan di ayat selanjutnya, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Di sini terlihat jelas penggunaan kata akan yang mau memperlihatkan pada kita mengenai hal-hal yang belum terjadi, tentang hal-hal yang akan dihadapi kemudian, dihadapi esok hari, hal-hal yang mungkin bahkan masih jauh terbentang di depan. Dan apa peringatan Yesus tentang hal ini? Jangan khawatir akan hal-hal yang menanti kita di masa depan, terutama tentang pemenuhan kebutuhan kita, apa yang akan kita makan, kita minum, dan kita pakai. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan soal kita tidak boleh memiliki tujuan. Dan karenanya ini juga bukan soal kita tidak boleh menyusun perencanaan.
tetapi libatkan Tuhan selalu dalam perencanaan masa depan kita. Kita tentu ingat firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Di sana tertulis demikian. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Melibatkan Tuhan dalam memandang masa depan. Itu berarti kita sepenuhnya sadar bahwa masa depan itu bukanlah milik kita. Itu adalah milik Tuhan yang pada waktunya, tidak lebih cepat atau lebih lambat, pada waktunya akan diberikan, dianugerahkan bagi kita. Kita boleh menentukan tujuan, kita tentu boleh membuat perencanaan, bahkan harus. Tetapi setelah kita tentukan tujuan kita, setelah kita buat perencanaan kita, ya sudah, kita serahkan kepada Tuhan. Masa depan bukan bagian kita, masa kini adalah bagian kita. Jalani masa kini tanpa terlalu dalam memusingkan masa depan. Kita boleh punya prediksi dan segala perhitungan tentang masa depan. Tetapi jangan pernah biarkan semua itu menyita habis perhatian kita di masa kini. Lakukan itu pada porsinya. Khawatir secara berlebihan tentang masa depan tidak akan pernah menolong kita untuk jadi lebih cepat sampai ke masa depan atau lebih menguasai masa depan. Yesus mengingatkan kita di ayatnya yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebaliknya, kita malah bisa kehilangan hari ini. Ketika ada berkat-berkat yang Tuhan tempatkan di sana sini di sepanjang jalan kehidupan kita, kita tidak sadari. Karena kita tidak lagi punya waktu untuk menemukan apa-apa saja yang sesungguhnya menjadi berkat Tuhan bagi kita dalam hidup kita. Kita terlalu tergesa-gesa untuk berlari, meninggalkan semua yang ada di hari ini. Hingga di satu titik kita mengeluh. Kita berkata seakan-akan Tuhan tidak pernah memberkati kita. Karena kita tidak lagi punya waktu untuk merenung. Ketika ada rekan, kerabat, keluarga, anak-anak kita yang sedang membutuhkan perhatian kita. Atau sesederhana sedang ingin membangun relasi dengan kita, kita kemudian abai. Kita menanggapi semuanya seperti angin lalu, tanpa melihat betapa berharganya waktu yang kita bisa berikan bagi mereka. Kita sibuk mempersiapkan segala hal bagi masa depan mereka. Tetapi ketika kita tiba di masa depan, kita justru kehilangan mereka. Jangan heran Bapak Ibu Saudara, karena sebenarnya kita sudah kehilangan mereka sejak saat ini. Dan akhirnya ketika kita punya waktu lebih yang bisa kita gunakan untuk beristirahat sejenak, bersantai, menikmati segala pemberian Tuhan bagi kita, kita pun seringkali lewatkan begitu saja, sambil memforsir diri untuk masa depan. Bahkan seringkali bukan dengan bekerja keras, tetapi malah habis waktu dan energi kita untuk mengkhawatirkan segala sesuatu yang bisa kita khawatirkan. Bahkan kalau nggak ada, dicari-cari. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus mengingatkan, menikmati hari ini bukanlah sesuatu yang salah. Malah ini adalah sesuatu yang juga bersifat rohani, mengandung makna ilahi, sesuatu yang sorgawi kalau boleh saya katakan demikian. Kita tidak diminta untuk bersenang-senang hingga menghambur-hamburkan semua yang kita punya di hari ini. Kita hanya diminta untuk menikmati. Hari ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Maka kita harus terima dengan senang hati. Hari ini punya ceritanya sendiri, maka kita jalani dengan sukacita. Hingga akhirnya kita beroleh hikmat, mampu menemukan Tuhan di hari ini.
melalui hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap biasa, kita anggap remeh, dan di situ justru kita menemukan Tuhan. Ketika hikmat menikmati hari ini sudah kita miliki, maka hari besok pun kita akan jalani dengan hikmat yang sama. Dan di sini kita baru bisa berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Karena di tiap pagi, di tiap hari kita mengenakan hikmat yang sama, yaitu saya mau menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan. Hanya orang-orang yang bisa menikmati hari ini, yang siap menikmati hari besok. Hanya mereka yang menikmati hari ini, yang tahu bahwa doa mereka itu dijawab tiap hari tanpa Tuhan abai dan lalai. Tuhan mengajarkan kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan betul, Tuhan beri, kita tidak kekurangan. Dan apa berarti doa ini tidak memikirkan hari esok? Justru kalau menurut saya yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya kita sadar betul bahwa kita punya hari esok. Dan besok kita pun akan memanjatkan doa yang sama, sambil meletakkan hidup kita pada tangan pengasihan yang sama, yaitu tangan Bapa yang menuntun kita dari hari ke hari. Jadi nikmatilah hari ini, jangan lewatkan. Dan selalu ingat pesan Tuhan Yesus. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, yang dengan setia, kasih setiamu begitu besar menuntun kami dari hari ke hari. Dan biarkan kami memiliki hikmat untuk kami mampu menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan, dengan segala syukur, dengan segala sukacita, dengan segala damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak menghambur-hamburkan, kami tidak mencari kesenangan duniawi, tetapi yang kami cari adalah kesenangan di dalam Engkau. Karena Engkau telah memberikan hari ini lengkap dengan segala sukacita dan segala pemberian Tuhan yang baik. Juga yang belum kami lihat sebagai sesuatu yang baik. Biar hikmat yang sama ini juga akan menuntun kami hingga pada harinya, pada akhirnya kami melihat segalanya Tuhan sediakan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini tengah berjuang di masa pandemi. Kami yang mungkin harus berjerih lelah, menghabiskan waktu kami lebih keras dalam pekerjaan kami, menghabiskan waktu kami lebih banyak lagi untuk menekuni bidang usaha kami. Biar Tuhan Kau menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pertolongan, memberikan kami sukacita, dan lebih Tuhan kami mohon pengharapan yang asalnya daripada Tuhan. Biar kami senantiasa berharap bahwa Tuhan masih selalu setia bersama dengan kami, dan suatu saat kelak kami akan melihat jalan yang Tuhan bukakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, di balik setiap pergumulan yang kami hadapi, Engkau senantiasa beserta dan kami akan melihat jalan keluar. Kami berdoa bagi setiap kami yang sakit, Tuhan tolong. Kami percaya kami tidak menghadapi sakit penyakit ini seorang diri. Meskipun banyak hal yang kami lihat menakutkan, mengkhawatirkan, kami mungkin sempat berkecil hati ketika kami harus menjalani hidup ini dengan segala beban sakit penyakit ini. Tetapi kami percaya ya Bapak, Tuhan yang mengizinkan sakit penyakit ini ada bersama dengan kami. Tuhan juga yang akan memulihkan pada waktunya dengan cara Tuhan. Tetapi bagian kami saat ini adalah kami dengan setia menjalani apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan. Kami mau terus berproses, menantikan pemulihan itu, sambil kami terus berharap pada Tuhan, sambil kami terus mengisi hari-hari kami dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan setiap hal yang lain Tuhan,
Setiap kami yang memiliki beban persoalan pergumulan yang lain, Tuhan tahu, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Setiap kami yang saat ini juga bergumul dalam studi, Tuhan, kami tahu, kami melihat bagaimana studi di masa pandemi seperti ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kami harus menjalani hari-hari pembelajaran kami dengan tidak biasa. Tetapi kami percaya Engkau yang memberikan hikmat dan kepandaian. Engkau yang akan melimpahkan itu pada setiap kami. Dan kami akan terus memiliki semangat untuk mengerjakan tugas tanggung jawab bagian kami dengan sungguh-sungguh, dengan teramat baik, karena kami mau persembahkan semua ini bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi gereja kami, Engkau tolong, Kau pimpin dengan hikmat-Mu untuk terus melayani jemaat-Mu di tempat ini, melayani banyak orang di sekitar kami. Meskipun keadaan pandemi ini harus memaksa kami melayani dari tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu justru semakin Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang di tengah situasi seperti ini. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami dengan segala pergumulan yang ada. Kami percayakan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa ini terus Engkau tuntun ke arah sejahtera. Dan kami percaya Engkau pun mengutus kami untuk menjadi warga negara yang baik, untuk menjadi anak-anak Tuhan di tengah bangsa ini yang mau terus berkarya, memberikan sumbangsi baik bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan menyudahi persekutuan kami ini, kami percaya kami akan kembali ke hidup kami masing-masing. Kami percaya kami dapat menikmati hari ini, dan karenanya kami juga dapat menikmati hari esok. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Kau senantiasa memberkati kami. Kiranya apapun yang terjadi pada hari-hari kami akan tetap bergembira. Bila ada yang tidak beres, kami tidak menggerutu. Bila timbul kesukaran, kami tidak berkecil hati. Bila tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, kami tidak menjadi jengkel. Bila dicela karena kesalahan yang kami lakukan, kami tidak bersungut-sungut. Karena kami percaya Allah sumber pengharapan kami memenuhi kami sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami semua berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.